Shalom teman-teman, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Gimana kabar teman-teman? Aku harap baik-baik ya, karena aku memprediksi dari cuaca yang cerah. Jadi aku dikasih penglihatan, oke, ini giginya putih-putih semua, jadi berbahagia. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam semua liturgi-liturgi ibadah kita, aku melihat suatu sosok wajah baru. Waduh, boleh dari temannya Michelle ya? Boleh bangkit berdiri, perkenalkan mungkin nama dan ya nama saja deh. Sorry, Martial. Oke. Oh Marsha, dipanggil Marsha begitu ya? Oke. Oke, selamat beribadah. Semoga bisa di tempat ini Marsha bisa bertumbuh bersama. Bisa kalau tidak ada gereja lain bisa beribadah bersama kita di hari Minggu ini. Oke teman-teman, kita sangat bersyukur akan pertolongan Tuhan yang tiada taranya dan tiada hentinya. Sebelum kita masuk ke dalam puji-pujian kepada praise and worship dan kemudian masuk kepada firman Tuhan, aku mau mengajak teman-teman sedikit untuk terlebih dahulu mengaku dosa teman-teman di hadapan Allah Bapa. Teman-teman mungkin datang dengan hati yang letih lesu dan beban berat. Tetapi percayalah, justru Tuhan mencari teman-teman yang sedang kelelahan tersebut. Akuilah teman-teman, bawa kepada Allah Bapa. Kemudian aku mau mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mazmur 124 ayat 8 berkata, pertolongan kita hanyalah dari Allah yang adalah Khalik langit dan bumi. Ibadah kita hanya bisa dilaksanakan jika hanya semata-mata perlakuan dan kasih setia Allah, bukan dari kita. Kiranya ibadah kita, kami mohon Roh Kudus yang terus membimbing. Tuhan, sebentar kami ingin memulai firman Tuhan. Kami memulai liturgi-liturgi ibadah kami. Kiranya Engkau yang terus memberkati setiap rancangan-rancangan, setiap WL pemusik, terlebih juga nanti pembicara daripada Kak Arvia. Kiranya hanya Injil-Mu saja yang diberitakan, dan kiranya setiap telinga yang mendengar benar-benar bisa memiliki pengertian untuk mau mendengarkan firman Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yes, amin. Ya teman-teman, boleh tetap bangkit berdiri teman-teman semua. Ya. Yakobus 1 ayat 17 berbunyi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa skala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, teman-teman. Ya, teman-teman, kita di hari Pancasila tanggal 1 kemarin ya, membuat kita menyadari juga tentang melihat indahnya negeri kita ini Indonesia, teman-teman, yang membuat kita sadar dan bersyukur atas kebaikan Tuhan buat negara kita ini Indonesia. Betapa kita tidak bersyukur. Amin. Bertanah air kaya dan semua, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang hutan. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah paginya bermandi cahaya surya nan di tingkah hijau, burung tak henti, bunga pun tumbuh angin besar. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Yes Lord, itu semua berkat karunia Allah yang agung. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
semua berkat Tuhan. Amin. Yes, teman-teman. Dan di Yeremia 32 ayat yang ke-42 berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan. Seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Ya. Aku mau ajak sama-sama kita serahkan bangsa ini kepada Tuhan, teman-teman. Aku mau ajak sama-sama kita peduli akan bangsa ini. Segala permasalahan negara ini, percaya Tuhan punya rencana indah untuk kemuliaannya lewat segala problema yang terjadi di negeri kita ini. Teman-teman, doa kami. Amin. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Musik tetap bermain. Teman-teman, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, teman-teman, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, teman-teman, sangatlah berharga buat hidup kita. Ya, atas dosa kita. Kiranya kemuliaan Tuhan yang terus dinyatakan lewat hadirnya kita di tengah-tengah dunia ini, teman-teman. Di tengah-tengah Indonesia ini sebagai perantara Tuhan. Lewat apapun yang kita kerjakan dan upayakan. Ya teman-teman, mari kita sama-sama ingat kembali tentang keagungan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Worthy is the Lamb. Amen. Thank you for the cross, Lord. For the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. Thank you for the nail pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb semuanya. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord, sekali lagi. Thank you for cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave me. How amazing it is, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you for the name. Thank you for the nail pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy, worthy
kasih Yesus. Engkau menebus kami ketika kami masih menjadi seterumu. Engkau menebus kami ketika kami masih menyukai dosa. Engkau menebus kami bukan pada titik terbaik kami, tapi justru titik terendah kami. Terima kasih. Terima kasih sudah begitu mengasihi setiap kami. Dan terima kasih, Engkau bukan hanya memilih Israel menjadi umat pilihan-Mu, tapi Engkau juga memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih untuk anugerah yang besar itu. Kami mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kami mau pelan-pelan menanggalkan segala kesombongan diri kami. Bagimu tidak ada yang tersembunyi. Tuhan, tilik kami. Lihat hati kami, lihat diri kami. Kami hanya mau belajar fokus melihat Tuhan. Saat ini berbicaralah kepada setiap kami. Ubahkan diri kami, sehingga ketika kami selesai dari tempat ini, kami bukan menjadi orang yang sama ketika kami datang ke sini, tapi hidup kami diubahkan ketika kami berjumpa dengan Kristus. Pakai saat-saat yang berharga ini untuk Engkau menyatakan isi hatimu, menyatakan kuasamu, menyatakan kerinduanmu bagi setiap kami yang tinggal di negara ini. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami, karena saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, shalom, selamat pagi menjelang siang lah. Jawabnya panjang ya, pagi menjelang siang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ada yang pagi, siang. Udah mulai ceria ya. Ininya karena kita udah mulai pelan-pelan boleh sering-sering lepas masker daripada biasanya, tapi kali ini jangan dulu. Kalau dibuka sebentar bolehlah untuk menghibur teman di sebelah kiri kanan, siapa tahu ada yang datang dengan lelah hati karena tugasnya banyak, harus ngerjain tugas, ada yang lelah karena skripsinya nggak beres-beres, ada yang di kerjaan, aduh kemarin kenapa harus sampai lembur sih, gitu-gitu. Boleh buka sebentar, kasih senyum lah dikit. Syukur ya. Aneh ya. Aneh tapi ketawa. Cukup menghibur berarti kan ya. Supaya lebih rileks ya. Hari ini tuh sebenarnya bertepat. Hari ini hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Sesuai sama apa yang dijanjikan Yesus ya. Ketika Yesus ninggalin murid-muridnya, dia janji akan kirim penolong. Diperingatinya di minggu ini. Tapi sebenarnya kalau di PL, Pentakosta itu bukan hari pencurahan Roh Kudus, itu bukan ya. Tapi momennya memang pas di situ. Nah, teman-teman, karena karena tanggal beberapa hari terakhir ini kita ada tanggal merah di tanggal 1. Hari ini kita akan sesekali sebagai warga negara yang baik, sebagai anak Tuhan yang ditempatkan di negara Indonesia, kita mau sama-sama, tema ini tuh tema peringatan hari lahir Pancasila. Mesti di-highlight ya. Ini bukan hari kesaktian Pancasila, tapi hari lahirnya Pancasila. Ada yang tahu hari kesaktian Pancasila ada di
Oke lah, nanti buka sendiri ya, ada di tanggal berapa. Harus dibedakan ya, hari lahir Pancasila sama hari kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila. Nah, tema hari ini Pancasila di hatiku. Nah, teman-teman sekalian, kita kayaknya belajar pelajaran, nggak tahu ya zamanku dulu PPKN sih. Kalau di zaman kalian masih kewarganegaraan ya. Udah beda zaman, udah beda namanya makin maju atau PKN aja. PPKN, PKN, kewarganegaraan kalau di. Nah, itu di sekolah SD, SMP, SMA, di perkuliahan adakah? Ada juga kan? Nah, masih ingat sejarah hari lahirnya Pancasila? Sejarah hari lahirnya Pancasila. Bentar ya. Sebelum aku jauh bahas negara dan Pancasila dasar negara, kita ngapain sih Kak? Apa kita kan anak Tuhan apa? Tapi kita semua kan ditempatkan di satu negara. Negara Indonesia. Nah, apa hubungannya? Loh Kak, di Alkitab umat pilihan umat Israel. Apa kabar dengan kita? Apakah kita nggak akan dianggap umat pilihan lagi? Nah, kalau kita baca Roma, karena Israel tegar tengkuk, keselamatan sampai di seluruh bangsa-bangsa. Termasuk kita yang ada di Indonesia, ada beberapa orang yang percaya Kristus, menjadi anak Tuhan, menjadi bagian dari umat pilihan. Apa perlunya? Kita tentu Israel waktu dipilih, apa sih janji Tuhan waktu Yakub mau punya 12 anak dan kalau mundur lagi dirunut ke Abraham. Apa sih janji Tuhan? Akan menjadikan keturunan Abraham itu banyak sekali seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, dan tujuannya apa? Supaya menjadi berkat. Umat pilihan, umat Israel dipilih Tuhan supaya menjadi berkat. Kita pun orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan harusnya jadi berkat. Di mana paling pertama? Di tempat kita lahir dan dibesarkan, di negara Indonesia ini. Makanya hari ini kita belajar tentang Pancasila dan apa sih hubungannya Pancasila sama iman Kristen. Ya, ada yang mulai keinget nggak Pancasila? Hari lahirnya Pancasila itu kapan? Mulai disebut hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni 19 ... itu kapan? Ini kita nggak boleh ekstrim satu ya. Kita banyak belajar hal-hal kekristenan, iman Kristen. Tapi kita mengesampingkan juga hal ini nih. Kita tinggal di mana, sejarah bangsa Indonesia itu seperti apa. Karena apa? Karena kita diutus bukan hanya di dalam sini aja, kita diutusnya keluar. Setuju nggak, Wat? Keluar di tempat kerja kita ketemu dengan berbagai macam orang, di negara kita, di daerah rumah kita. Yang pertama kali Pancasila itu dirumuskan oleh Bung Karno dan beberapa orang ya waktu sidang BPUPKI tahun 1945 sampai muncul ada 5 sila itu. Pancasila, sila dasar, panca itu 5. Dijadiin dasar negara yang itu sampai kapanpun dasar negara kita akan tetap itu. Kalau itu diganti, buyar karena dasarnya. Yang di dalamnya ada inti kebangsaan, internasionalisme, permusyawarakatan, kesejahteraan, ketuhanan. Nah, BTW, teman-teman masih ingat nggak Pancasila? Sila pertama. Keempat. Oke ya. ternyata karena kita nggak ini ya, udah jarang mengumandangkan itu, jarang ikut upacara, udah mulai urutannya bisa kebolak-balik 4 jadi 1, nggak mungkin ya 1 udah paling ini ya, paling diinget 2, 3, 4, 5, aduh udah deh ketukar-tukar deh. Sampai pernah kalau di tempatku waktu zaman COVID ini, bagi warga yang nggak pakai masker
itu harus ngapalin Pancasila. Di viralin gitulah, ini orang nggak pakai masker suruh ngapalin Pancasila. Sampai di rumah itu ayahku ya, yang kalau kemana-mana itu lupa masker udah sampai depan, dia milih balik lagi sebelum nyampe rada jauh dari rumah, takut apa? Takut disuruh Pancasila. Dia bilang walaupun aku hafal, tapi aku juga malu ya, karena nggak taat ini. Nah, rupa-rupanya saya rasa ya nggak cuma teman-teman yang di sini aja yang sesekali lupa sila ketiga. Asik. Ada yang ketuker, ada yang lupa, ada yang inget, ada yang coba nanti ya kalian cek ya kalau kalian ke kampus ketemu teman-temannya, sila kedua apa, sila ke satu apa gitu ya. Slide-nya boleh. Nah, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua, ketiga, udah ada ya. Sampai kalau kalian pernah nonton di TikTok yang mama-mama di Manado itu loh, yang ngajarin anaknya, itu sampai itu bintang, ini ya logonya ya. Terus dia ngomong, yang ini karet gelang, bisa gitu ya. Yang hijau itu ini apa? Pohon angker ya sebutnya. Nah yang terakhir ini itu, yang terakhir kalian tahu nggak setelah banteng itu? Badi dan kapas kan ya. Sampai itu anak kecil, mamanya itu sampai emosi karena apa? Sate dia sebutnya. Ini teman-teman kalau lihat lucu, tapi kalau dipikir-pikir cukup miris ya negara kita. Ini dasar negara. Nah, dasar negara, tapi orang-orangnya bisa dari anak-anak aja bisa nggak tahu. Bisa bukan kayaknya itu tuh bukan sesuatu hal yang penting, padahal kalau di zaman-zaman aku ke atas lagi itu bahkan ada PP apa pengayaan pengamalan Pancasila yang sampai segitunya. Orang-orang tua kita pasti diajarin itu. Supaya ngeh negara itu punya dasar itu dan kita ikutin. Nah, sebagai anak Tuhan, mari kita coba sama-sama memandang ada kaitannya dengan iman Kristen enggak Pancasila itu. Sekilas dilihat kalau yang pertama kayaknya ya jelas, tapi yang lain-lain ada nggak sih? Atau jangan-jangan saya nggak tinjau lebih jauh lagi ya waktu Bung Karno merumuskan ini, apakah ada anak Tuhan yang ikut merumuskan? Tapi kalau kita lihat mulai dari sila yang pertama, nah yuk kita buka Alkitab kita di Ulangan 6 ayat 4, ini Syama Israel, boleh salah satu teman bacakan? Ulangan 6 ayat 4. Boleh Edward. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa, tunggal. Negara kita percaya ketuhanan yang Maha Esa. Iman kita juga percaya kalau Tuhan itu, coba salah satu juga baca di Markus 12 ayat 29, gak hanya cuma di PL, di PB juga dikutip. Michael lah, yang serius. Nah, sebelum disebutkan hukum terutama itu sebenarnya kan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, tapi ada depannya Tuhan itu, Tuhan Allah kita itu Esa. Negara kita percaya ketuhanan yang Maha Esa, kita pun percaya juga kalau Tuhan kita itu Esa. Makanya negara kita memberikan kebebasan warga negaranya juga untuk memeluk sebuah agama. Karena kita negara-negara yang bertuhan. Beda ya, di negara lain itu ada negara-negara yang mengizinkan warga negaranya nggak punya agama dan milih untuk ateis. Aku pernah ketemu beberapa tahun lama ya, ketika ngobrol dengan satu orang bule ya, ketika aku tanya soal iman, aku nggak peduli soal itu tuh. Aku tanya Kristen, enggak.
apa itu agama, aku nggak memeluk agama apapun. Tapi kalau di Indonesia masih di KTP-nya nggak bisa kan, KTP di Indonesia ateis gitu, tetap harus memeluk satu agama dan percayanya Tuhan yang dipercaya itu Tuhan yang Esa. Kita belajar ya, kayak ada pemikiran-pemikiran iman Kristen di dalamnya ya. Negara kita percaya Esa, walaupun mereka percaya sepanjang semua agama yang ada di Indonesia itu percaya Tuhan satu, ikutlah, ya kan? Nah yang kedua, coba kita lihat kemanusiaan yang adil dan beradab. Minta Dodo dan Stanley baca 2 ayat yang berbeda ini ya. Dodo dulu baru nanti Stanley. Yang Ibrani 1 ayat 9. Mencintai keadilan. Berikutnya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Menegakkan keadilan, hiduplah adil, mencintai keadilan. Apa hubungannya sama sila kedua, kemanusiaan yang adil? Jadi apa sih? Memanusiakan manusia dengan adil. Memanusiakan manusia. Sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir ya teman-teman, dasar negara yang seluhur ini tuh akan sangat jarang ditemukan di negara-negara lain. Nanti ya kalau sampai rumah coba kalian buka-buka pelajaran PPKN kalian ya. Luhur, nilai-nilai yang dipegang itu luhur. Bahkan mungkin kalau itu disamarkan bukan Pancasila, hanya dikumpulkan itu orang bisa lihat ini kayaknya cocok sama iman Kristen ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita pun harus adil, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Dia manusia, kita perlakuin sebagai manusia. Istilahnya memanusiakan manusia. Edward bingung? Soalnya manusiakan manusia. Saya juga kaget, Edward nggak setuju kah sama aku? Gitu ya. Oke. Berikutnya kita lanjut yang ketiga. Sebelum ketiga, sila ketiga apa itu? Persatuan Indonesia. Kekristenan mengajarkan hal itu atau enggak? Mengajarkan itu atau enggak? Kalau mengajarkan, kalian terbersit 1 ayat enggak? Vincent, coba terbersit 1 ayat enggak sih yang bisa connect ke persatuan Indonesia? Segala bentuk hal-hal di Indonesia yang memecah persatuan pasti segera dibasmi pasti sama aparat kepolisian ya. Segala macam intoleransi lah. Kita akan banyak temukan itu di surat Paulus. Ya kan? Pasti dia lagi ngurusin jemaat, pasti jemaatnya lagi ada perpecahan. Nah, coba Vincent buka Jan. 1 Korintus 1 ayat 10. Fani baca Roma 14 ayat 19. Erat bersatu, sehati sepikir. Itu banyak ya pesan-pesan Paulus itu tuh banyak karena dia tahu ketika dia mendirikan sebuah jemaat menginjili orang supaya percaya Kristus, 1-2 orang berkumpul itu pasti akan ada konflik di dalamnya. Oleh karena itu persatuan itu penting untuk menjaga itu. Bayangkan ya teman-teman, kalau firman Tuhan gak pernah mengajarkan yang namanya persatuan, gereja akan jadi seperti apa? Udah pecah lah, udah semua orang bisa bikin satu gereja satu, Stanley satu, Michael juga satu. Enak sendiri aja kan?
nggak perlu hidup berdampingan dengan orang lain kan. Tapi firman Tuhan ngomongnya apa? Seia sekata, sehati sepikir, erat bersatu. Coba di Roma 14 ayat 19. Tuh, saling membangun, ada persatuan di dalamnya. Nah, sampai di sila ketiga, sila ke-1 ada nih ngomongin ketuhanan yang esa, ada kaitannya nih sama firman Tuhan. Yang kedua ada nih, yang ketiga juga ada nih. Kita makin berpikir lagi ya, yang keempat, yang kelima, yang keempat ada nggak? Empat tadi apa? Kerakyatan yang dipimpin dalam kalau hafal ini bisa cepat pulang biasanya kalau di SD ya. Baca apalin pasti, kalau nggak pengen pulang duluan pasti pakai ayat-ayat seperti bukan ayat ya. Sila, aduh. Nah, ada nggak kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat? Raja yang berhikmat siapa? Coba, raja yang berhikmat punya nama tentu. Ada satu raja yang terkenal berhikmat. Kalau teman-teman tahu, raja ketiga dari Israel yaitu Raja Salomo. Yang kalau kalian tahu kan, kalau Kejadian sampai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu yang nulis adalah Musa. Salomo itu menulis kitab hikmat. Salah satunya juga ada Amsal. Bahkan pengkhotbah yang nulis Salomo. Nyeritain kalau hidup itu sia-sia karena Salomo udah ngelakuin banyak hal, udah bersenang-senang, punya banyak istri, dia kaya, dia mau melakukan apapun bisa. Tapi dia sadar itu semua ternyata sia-sia. Itu kalau kalian mau baca itu. Nah, teman-teman buka ya di Amsal 4 ayat 11. Vel. Amsal 4 ayat 11. Highlight ya, hikmat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kolose 1 ayat 28. Boleh minta tolong Ci Susan untuk bacakan, Ci. Kolose 1 ayat 28. Nah, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus, sebelumnya ada kata dalam segala hikmat. Nah, teman-teman, kayak di Amsal tadi ya, kalau kalian baca Amsal tuh bagus, kata-katanya pendek kayak kata-kata bijak yang bisa dicopot-copot gitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman satu kali lah ambil satu waktu untuk selesaiin baca itu ya, itu tuh ada ngacu ke satu sosok yang disebut hikmat. Nggak tahu Vincent udah belajar tentang Amsal apa belum? Kalau kalian baca, ujungnya nanti hikmat itu tuh ternyata mengarahnya ke Kristus. Hikmat itu mengarahnya ke Kristus. Awal pengetahuan itu Kristus. Ternyata semuanya tuh porosnya ke Kristus. Tapi menariknya ya, waktu Salomo nulis Amsal kayaknya nggak ada Kristus tuh di dalamnya. Tapi kalau mau dinotis satu-satu, itu mengacunya, itu kayak dia tuh mikir di jauh ke depan, yang nanti suatu saat akan datang sang hikmat itu, yaitu Kristus itu. Sebenarnya ya ini sampai di sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kok ya bisa disambung-sambungin ya, kok ada nilai-nilai Kristiani di dalamnya ya. Saya nggak gali lebih dalam soal Pancasila ini ya, lebih dalam siapa yang ikut merumuskan, ada orangnya, biografi orang-orang tersebut, tapi luhur. Ini spesialnya bangsa kita sih. Terakhir ya, tentang keadilan sosial.
tentang keadilan sosial. Minta Feni buat baca Mazmur 82 ayat 3. Terus aku baca langsung ya, Efesus 5 ayat 8-9. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah teman-teman, sila ini tuh yang kelima ini bagus, cuma kalau aku lihat ya nggak semua gereja, padahal firman Tuhan ada nih, Mazmur, Efesus, dan bahkan kalau kalian baca surat para nabi itu, nabi-nabi kecil gitu ya, nabi-nabi itu negur loh orang-orang Israel yang nggak ngurusin ada janda, ada anak yatim yang hidupnya terlantar, mereka tuh nggak peduli. Bayangin. Nah, aku punya temen ya, dia sangat tertarik dengan satu topik. Nah, kalau kalian pernah ingat Koyosia itu tuh ambil kuliahnya tuh tentang publik, kayak penginjilan publik ke publik gitu loh. Jadi dia juga kayaknya mendalami kayak gitu, kultur di Indonesia seperti apa, nilai-nilai di dasar negara kita itu apa, yang dengan tujuannya ujung-ujungnya semua bawa orang buat kenal Kristus. Nah, aku ngajak kita sekarang coba kita berefleksi dari kelima sila itu. Ada nilai-nilai Kristen di dalamnya, ada firman Tuhan yang mengatakannya. Mana sih yang paling sering kita lalaikan? Mana sih? Coba kita sejenak berpikir, mana sih yang paling kita sering lalaikan? Jangan-jangan kita terlalu fokus di dalam gereja, kita lupa kita juga punya amanat agung. Oh, aku menerapkan semua Pancasila ini tapi ke teman-teman di gerejaku aja. Jangan-jangan kita tuh selama ini hanya berkutat aja di area gereja, main aman. Tapi pernah nggak sih ketika kita di luar kita lihat orang-orang yang nggak kenal Tuhan, hati kita terenyuh, sedih. Pernah nggak sih lihat kayak di lampu merah ada anak-anak ngamen, minta-minta gitu-gitu, terus meler, hidungnya pilek apa, terus mukanya kucel gitu. Pernah gak sih kita punya rasa iba? Pernah gak sih kita juga rindu untuk bahwa dia kenal Kristus? Kadang agaknya kita tuh harus lebih terbuka satu. Dan kita itu juga harus lebih sama-sama belajar rendah hati ya. Nggak merasa kita udah diselamatkan, kita hanya cukup di zona nyaman, bahkan kita berteman pun juga dengan orang-orang yang kita kenal di gereja aja cukup gitu loh. Kayaknya karena berteman dengan orang yang nggak percaya Tuhan itu tuh nggak enak Kak, nggak sama ininya. Tapi bayangin kalau terang, sama-sama terang, apa dampaknya? Kalau terang lilin ditaruh di tempat yang terang gini, apa dampaknya? Tapi kadang kita harus jujur ya. Aku pun juga sebelum pernah ikut kelas kuliah, mata kuliah penginjilan waktu itu di kampus, aku paling takut buat mengabarkan Injil, buat setidaknya menceritakan Kristus. Tapi itu di kelas penginjilan kan ada tugas tuh, nginjilin minimal 5 orang. Waduh, itu gimana ya, itu loh. Itu wajib lagi, kalau enggak nilai. Sampai akhirnya pergi ngobrol ke mang-mang tukang bakso. Waktu aku pelayanan weekend, aku naik angkot, aku sambil ngobrol sama sopir angkot. Yang sampai segitunya, ya ada yang responnya iya aja karena mungkin kultur di Malang orang-orangnya nggih iya. Yang sekalipun enggak suka kan iya juga. Ada yang kayak gitu, ada yang jelas, wah ibu Kak nggak boleh kayak gitu Kak, itu sudah menyalahi aturan katanya. Mereka takut kali ya dikristenisasi atau gimana, saya juga udah punya agama nih gitu-gitu.
ada beberapa gereja yang peduli dengan keadilan sosial. Mengajar anak-anak jalanan, punya pelayanan misi ngajar anak-anak jalanan, secara khusus datang ke panti asuhan. Jadi kadang kita harus jujur ya, hari ini kita kayak, oh iya ya, Tuhan tuh tempatkan aku tuh bukan hanya cuma di rumah dan di gereja dan di kampus Kristen, atau teman-teman yang lingkupnya Kristen semua. Tapi Tuhan tuh tempatkan aku tuh di negara Indonesia, nilai-nilainya luhur, dan aku yakin ya, Tuhan mengasihi bangsa ini. Jauh lebih daripada kita mengasihi bangsa ini. Tuhan punya kerinduan akan bangsa ini. Tapi kadang kita lebih memilih zona nyaman kita. Kita sama-sama selesai ini boleh ya, sambil koreksi, sambil jalan pulang, hari lahirnya Pancasila. Apa signifikansinya Pancasila buat aku? Kan aku udah gak sekolah lagi. Kan aku udah lulus, aku tinggal kerja. Bagi yang udah kerja mungkin akan bertanya-tanya, apa signifikansinya itu? Teman-teman, kalau dasar negara ini dan kita lihat juga ya di Alkitab juga ada firman-Nya, hanya dibaca ya akan selesai di situ. Tapi kalau kita coba hidupi hari lepas hari, kita akan jadi anak-anak yang mengasihi bangsa ini dan mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Aku percaya sih Kristus itu tuh mengasihi seluruh rakyat Indonesia, mengasihi seluruh umat manusia, mengasihi negara kita. Pertanyaannya mau nggak sih kita mengasihi apa yang Kristus kasihi? Itu ada ya lagunya Pak Tong yang ujungnya, ku mau cinta yang kau cintai. Ku mau cinta yang... Nah, aku mau mencintai apa yang Tuhan cintai. Aku mau mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Dari situ, ketika ketemu siapapun, gak harus langsung menginjili, tapi kita jauh akan lebih ringan tangan. Menerapkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan tanpa kita sadar, kita menerapkan 5 dasar Pancasila ini. Kayak kita sama-sama belajar. Aku pun juga kadang ada perasaan takut sih kalau bertemu dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan, banyak asumsi-asumsi di dalam pikiran, nanti kalau gimana orangnya malah kenapa-napa, malah punya niat jahat atau apa, itu kadang yang menghalangi kita. Kita sama-sama belajar. Hari ini bukan kebetulan, ada 1 Juni bukan kebetulan ada tema ini, tapi Tuhan juga mau, kita tuh juga peduli sama kesejahteraan bangsa, kita berdoa, kita mengasihi orang-orang di sekitar yang belum kenal Tuhan, kita doakan aparat-aparat. Dan terlebih lagi kita mau nggak jadi terang di situ. Menunjukkan kalau Tuhan itu esa, memanusiakan manusia, memutuskan segala sesuatu pakai hikmat, bersatu, bijak, dan melakukan keadilan sosial. Ada banyak contoh-contoh anak Tuhan yang berani speak up, membantu anak-anak yang terlantar. Ada, itu wujud mereka mengasihi bangsa dan negara mereka dan gak acuh. Kita sama-sama setelah ini nanti ya, kalian pulang coba ingat-ingat apa yang bisa aku lakuin ya di tempat kerjaku untuk mengamalkan Pancasila ini. Apakah aku akan tetap memperlakukan rekan kerjaku itu sebagai musuh karena tiap hari dia menyebalkan? Atau kita memanusiakan dia, kemanusiaan yang adil dan beradab? Atau kalau ada orang yang kesulitan, mau gak sih kita membela anak yatim? Kalian kuliah lulus, kayak aku Rafael kuliah hukum. Dia punya potensi, nggak ada Rafael ya. Semuanya langsung noleh, mana Rafael? Nanti Rafael kalau nonton ini ya, suruh nonton di linknya nanti ya. Nah, Rafael kuliah hukum, dia punya potensi yang besar buat bantu membela hak-hak orang yang ketika semua orang itu membela yang banyak uang, mau nggak sih kita membela orang yang butuh, benar-benar butuh untuk dibela?
dengan segala profesi kedepannya yang akan Tuhan percayakan ke kalian, kalian bisa menggunakan dengan maksimal nggak di negara kita. Mungkin nanti kita nggak tahu ya, akan ada yang kerja di BUMN, perusahaan punya negara. Bisa nggak di sana kita jadi terang? Mau nggak kita menerapkan Pancasila dengan iman Kristen? Yuk kita sama-sama tundukkan kepala. Coba sejenak kalian pikirkan apa yang ingin kalian lakukan setelah ini. Sebagai warga negara yang baik, di mana Tuhan telah menetapkan kalian di satu negara, Indonesia. Mau nggak sih kita belajar mencintai apa yang Tuhan cintai, yaitu negara kita? Saya yakin Tuhan berkorban, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menebus, Tuhan mengasihi sampai mau mati di kayu salib, juga demi orang-orang di negara kita juga. Memang kita nggak kenal kadang siapa sih yang akan Tuhan kirimkan buat aku untuk mempraktekkan aku mau mengasihi dia sama seperti Tuhan mengasihi dia. Tenang, nanti Tuhan akan kirimkan. Dan ketika Tuhan kirimkan situasi, kondisi, orang-orang, mau nggak kita jadi terangnya? Mau nggak? Bahkan orang-orang yang nggak kenal kita akan bertanya-tanya, siapa sih Michael? Kok sampai segitunya mau nolong orang itu? Orang itu bukan anak Tuhan loh, tapi dia mau nolong. Siapa sih Fani yang mau sampai begitunya berjerih lelah demi satu anak kecil itu nggak kenal Tuhan, gak bisa mikir dan punya kebutuhan khusus. Tapi kenapa Fani mau melakukan itu? Dan banyak lagi di antara kita, mau gak sih orang-orang akan bertanya-tanya kenapa kita hidupnya beda banget. Kita bukan hanya akan menerapkan Pancasila ini, tapi melampaui itu dengan dasar iman percaya kita, iman Kristen. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan ampuni. Kami sering acuh, sering gak peduli dengan peran kami di negara ini. Kami hanya ingin hidup di zona aman dan nyaman tanpa mau menjadi berkat bagi orang lain, termasuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan ampuni. Tapi kami mau belajar untuk mau jadi anak-anak Tuhan, keluar dari zona nyaman kami. Kami mau berdampak. Kami mau berguna bagi negara kami ini. Karena Kristus juga menebus orang-orang di negara kami. Kami juga mau, kalau Tuhan all out mengasihi, kami pun juga mau belajar all out mengasihi. Tidak peduli orang yang akan kami kasih nanti seperti apa, tapi kami belajar mengasihi, berdampak, menjadi terang. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami. Dimanapun Kau tempatkan kami, di tempat kerja kami, di kampus kami yang mungkin mayoritas bukan orang percaya Tuhan, di sekolah kami, di tempat tongkrongan kami, di area-area virtual kami, yang kami tidak kenal itu siapa, tapi kami mau, mungkin ketika kami main game, kami berkenalan dengan teman baru, kami juga mau berdampak buat orang itu, menjadi berkat buat orang itu. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami. Dan ketika mungkin kami akan lelah ke depannya, mampukanlah kami untuk tetap
berusaha kembali. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan ketika mereka melakukan apapun, biarlah Allah Roh Kudus yang akan terus mengingatkan anak-anak-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mau mati, yang mau berkorban bagi bangsa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Selamat memberi. Itu semua berkat karunia Allah yang agung kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung kuasa. Sekali lagi, itu semua berkat karunia Allah yang agung kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung kuasa. Terima kasih Kak Arvia atas firman Tuhannya, mengingatkan kita untuk terus memaknai Pancasila karena kita berada di negara Indonesia kita dan dasar negara kita adalah Pancasila. Teman-teman, mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk persembahan dan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan-Mu, akan juga melalui hamba-Mu Kak Arvia Tuhan menyampaikan juga begitu jelas akan Injil-Mu Tuhan, melalui juga memaknai kami mengenai Pancasila ini Tuhan. Dan juga kami juga barusan tadi memberikan persembahan Tuhan. Kami sesungguhnya bukan memberikan apa yang menjadi milik kami, namun sesungguhnya itu semua adalah milik-Mu. Sehingga apa yang menjadi sikap hati kami bukan untuk membayar Engkau ataupun menyogok Engkau, namun semata-mata ucapan syukur terima kasih kami karena terlebih dahulu Engkau memberikan segalanya kepada kami. Berkati uang-uang yang diberi kiranya bisa digunakan untuk memperluas pekerjaan-Mu di dunia ini maupun di kerajaan sorga. Berkati setiap teman-teman bukan karena nominal yang mereka beri, namun seberapa besar hati mereka ketika mereka memberikan apa yang menjadi persembahan mereka. Tuhan, kami juga sekarang ingin bersatu hati mendoakan beberapa pokok doa syafaat di tengah-tengah dunia kami ini yang terus-menerus menuju angkatan yang bengkok Tuhan, yang terus-menerus merosot Tuhan. Kami teringat dengan di negara belahan dunia lainnya Tuhan, di mana Rusia dan Ukraina yang kami dengar sudah tidak sebentar lagi Tuhan, masih lama, sudah sangat lama kami dengar mengenai peperangan yang terjadi di antara kedua negara ini Tuhan, antara pihak satu dan pihak lainnya, militer-militer yang saling menembaki satu sama lainnya, dan warga sipil yang terus bertebaran yang menjadi korban Tuhan. Tuhan, kami sangat mendoakan kiranya setiap pemimpin yang ada, setiap pihak-pihak yang ada Tuhan benar-benar bisa memiliki hati yang juga bisa mau merendah untuk bisa mau berdiskusi damai agar tidak ada lagi korban-korban terutama bagi warga-warga sipil yang terkena menjadi dampaknya juga Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap pemerintahan yang ada di sana, setiap rekan-rekan dari negara-negara lain kiranya bisa bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu mewujudkan perdamaian dunia sehingga efek-efek perekonomian dan bahan-bahan material lainnya yang berdampak kepada negara lainnya bisa semakin kemudian menghilang Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan mengenai perekonomian Indonesia yang kami dengar sudah mulai membaik, namun juga kami dengar kami pernah sangat menurun daripada ekonomi Indonesia kami ini Tuhan. Namun dengan berbagai macam kebijaksanaan dari segala hal-hal yang pemerintah kami lakukan, kami sangat bersyukur kiranya mereka terus bisa bekerja dengan baik Tuhan, mementingkan kepentingan umum dan bukan kepentingan kelompok ataupun pribadi. Kami serahkan pemerintah Indonesia ini, terkhususnya perekonomian Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan juga terakhir kami ingin berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan.
gereja-gereja di hari kemarin yang ada kenaikan Engkau ke surga dan juga sekarang adalah hari Pentakosta ini Tuhan. Kami juga ingin mendoakan bagi para hamba-hamba Tuhan tersebut kiranya bisa benar-benar memaknai Roh Kudus. Setiap jemaat-jemaat yang hadir dalam ibadah tersebut bisa benar-benar mengerti apa makna daripada Roh Kudus yang ada dalam diri mereka ini Tuhan. Kami mendoakan setiap pelayanan yang ada, setiap gereja-gereja yang ada, kiranya hanya Injil-Mu terus yang diberitakan. Tuhan, demikianlah beberapa pokok doa kami yang kami panjatkan dengan hati yang begitu kotor, namun kasih-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami undang Kak Arvia untuk naik ke atas untuk memimpin kami dalam doa berkat. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur jikalau Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai saat ini kami ada di penghujung. Terima kasih Engkau boleh hadir, terima kasih Engkau boleh menyatakan isi hati-Mu, dan kami rindu ketika kami keluar dari tempat ini, hidup kami tidak sama karena hari ini kami kembali berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Teman-teman sekalian, arahkan hati kalian kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ada sedikit pengumuman, Vincent? Boleh. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Jadi pengumuman hari ini seperti biasa ya. Kita ada kelas doktrin di pukul 6 sore. Pembicaranya Kak Arvia. Doktrinnya seri kedua dari doktrin Allah. Minggu kemarin kita belajar doktrin Allah seri pertama. Dan terkhusus untuk Marsya. Jadi kita di hari Sabtu kita ada komsel. Bagi Marsya yang nganggur di rumah, daripada TikTokan, daripada Instagraman, daripada ke RPP, mending ke REVO. Jadi kita ada komsel Marsya, jadi nanti ada komsel di mana kita bagi kelompok ke yang cewek-cewek dan ada kelompok yang cowok-cowok. Jadi sekali lagi bagi Marsya yang masih belum memiliki ibadah tetap, kita mengundang Marsya bersama-sama beribadah bersama kami. Oke teman-teman, sekian ibadah kita dan sampai jumpa dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat.